Proyek pembangunan Pusri 3B yang digarap oleh konsorsium PT Adikarya Persero, TBK dan Wuhuan Engineering Co Ltd telah menimbulkan sorotan tajam dari publik. Pernyataan bahwa porsi utama proyek masih dalam perkiraan kasar makin menegaskan bahwa keputusan investasi triliunan rupiah ini lebih dekat pada spekulasi daripada kalkulasi profesional. Pertanyaannya, siapa yang menyetujui nilai kontrak sebelum dokumen anggaran tersedia? Mengapa perguruan tinggi dan tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton, sementara tenaga kerja asing justru diberi karpet merah tanpa kejelasan kontribusi maupun pengawasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang di ruang kritik paling tajam dan berani, Kalturo Official Podcast. Kanal editorial berbasis nurani yang tak takut menguliti absurditas kebijakan publik di balik tumpukan dokumen dan angka-angka besar. Kali ini, kami mengangkat sorotan terhadap salah satu proyek strategis nasional yang nilainya selangit, namun dasarnya masih buram. Pembangunan Pusri 3B. Sebuah proyek bernilai lebih dari 9,3 triliun digarap oleh konsorsium PT Adikarya dan Wuhuan Engineering, namun dibungkus dengan perencanaan setipis angin. Tidak ada kepastian teknis, tidak ada justifikasi biaya, dan yang lebih parah, publik tak pernah benar-benar diajak bicara. Apakah ini proyek industri atau justru sindikat resmi berlabel pembangunan? Proyek pembangunan Pusri 3B yang digarap oleh konsorsium PT Adikarya Persero, TBK dan Wuhuan Engineering Co Ltd telah menimbulkan sorotan tajam dari publik. Nilai kontrak yang mencengangkan mencapai 9,3 triliun dengan porsi 84,9% dipegang oleh Wuhan, mengundang pertanyaan tentang kelayakan, legalitas, dan akuntabilitas proyek perencanaannya. Anehnya, porsi pekerjaan yang diperoleh Adikarya senilai 1,4 triliun diklaim hanya meliputi penyelidikan tanah dan pemasangan tiang pancang. Sementara Wuhan sudah mengantongi sisa proyek jumbo tersebut bahkan sebelum estimasi rincian biaya dan desain teknis tersedia. Titik krusial yang memicu keresahan bukan hanya soal angka besar dalam dokumen kontrak, melainkan bagaimana proyek sebesar ini bisa diluncurkan tanpa landasan perencanaan menyeluruh. Pernyataan bahwa porsi utama proyek masih dalam perkiraan kasar makin menegaskan bahwa keputusan investasi triliunan rupiah ini lebih dekat pada spekulasi daripada kalkulasi profesional. Pertanyaannya, siapa yang menyetujui nilai kontrak sebelum dokumen anggaran tersedia? Mengapa perguruan tinggi dan tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton, sementara tenaga kerja asing justru diberi karpet merah tanpa kejelasan kontribusi maupun pengawasan? Apakah negara sedang membangun atau sedang membiarkan ketergantungan dan potensi resiko dipoles menjadi pencapaian? Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, KMAKI, melalui deputinya Insinyur Peri Kurniawan, menyuarakan keprihatinan bahwa model kerjasama ini menyimpan potensi pelanggaran prinsip tata kelola proyek strategis nasional. Tanpa rincian owner estimate yang kuat dan proses penawaran yang terbuka, publik layak bertanya
Di mana posisi transparansi dan pengawasan negara? Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Kamaki, tidak ada pelibatan perguruan tinggi lokal di Sumatera Selatan dalam proses perencanaan teknis atau pengkajian resiko lingkungan. Padahal, keberadaan lembaga akademik seperti Universitas Sriwijaya dan institusi teknik lainnya seharusnya menjadi bagian dari proses validasi dan akuntabilitas publik. Fakta bahwa proyek dilaksanakan di kawasan padat penduduk menambah kompleksitas etika pembangunan ini. Belum terdengar adanya kajian AMDAL yang diumumkan ke publik, apalagi bentuk konsultasi sosial yang mewakili hak warga terdampak. Padahal, bahan baku pabrik pupuk seperti amonia menyimpan potensi bahaya laten jika terjadi kebocoran atau kesalahan teknis dalam proses produksi. Dalam berbagai peristiwa global, pabrik pupuk kerap kali menjadi pusat bencana industri. Dari ledakan hingga pencemaran udara akut, mengabaikan kewajiban mitigasi terhadap potensi ini hanya akan menjadikan publik korban kebijakan pembangunan yang prematur. Kekhawatiran publik diperparah oleh kabar bahwa tenaga kerja asing turut serta dalam pelaksanaan proyek ini tanpa informasi memadai tentang identitas, legalitas, dan status imigrasi mereka. Apakah hal ini sudah sejalan dengan UU Tenaga Kerja dan aturan pengawasan imigrasi? Yang tak kalah penting adalah refleksi terhadap kemandirian industri nasional. Mengapa Indonesia setelah puluhan tahun mengelola industri pupuk masih belum sanggup membangun fasilitas produksi tanpa keterlibatan penuh mitra asing? Apakah proses transfer teknologi selama ini berjalan semestinya atau kita memang dibiarkan tetap tergantung? Regulasi di Indonesia jelas mengatur soal akuntabilitas pengadaan proyek pemerintah. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi serta Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa mewajibkan perencanaan matang, proses lelang yang terbuka dan pertanggungjawaban terhadap setiap tahapan pembangunan. Jika proyek ini dilepas tanpa melalui prosedur tersebut, kita dihadapi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga pelanggaran prinsip hukum. Keterlibatan lembaga pengawas seperti BPKP atau bahkan Badan Pengawas Sertifikasi Profesi BNSP dalam proses verifikasi awal memperjelaskan lemahnya pengawasan sistemik. Rantai kontrol yang seharusnya menjadi tameng negara tampak absen dalam proyek bernilai jumbo ini. Pemerintah semestinya tidak hanya menjadi pelaksana anggaran, melainkan juga pengendali resiko yang melindungi kepentingan rakyat. Dalam proyek beresiko tinggi seperti ini, pemenuhan azas kehati-hatian tidak boleh ditawar. Lebih jauh, DPRD dan kepala daerah harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Tugas legislatif bukan hanya menyetujui APBD atau menyambut batu pertama pembangunan, tetapi memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan yang terukur dan aman. Pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian, perlu melakukan audit menyeluruh terhadap struktur perencanaan Pusri 3B. Jika ditemukan bahwa sebagian besar keputusan diambil berdasarkan estimasi tak tertulis dan sosialisasi internal semata, maka seluruh paket proyek layak ditinjau ulang. Solusi sistemik jangka panjang yang perlu dilakukan meliputi: pertama, digitalisasi sistem pengadaan yang dapat diakses publik secara real-time. Kedua, perlibatan wajib institusi lokal dalam analisis risiko lingkungan dan sosial. Dan ketiga, audit teknologi oleh lembaga independen terhadap setiap kerjasama luar negeri dalam sektor strategis seperti pupuk. Perlu juga dibentuk mekanisme pemantauan
pasca konstruksi yang menjamin keberlanjutan transfer teknologi, keamanan lingkungan, serta pemenuhan hak masyarakat terdampak. Tanpa ini, setiap pembangunan megastruktur hanya akan menjadi peninggalan tanpa nilai sosial jangka panjang. Editorial ini tidak sedang menolak industrialisasi. Namun industrialisasi tanpa etika, transparansi, dan akuntabilitas hanya akan menciptakan ilusi kemajuan yang menindas logika dan mengkhianati amanat konstitusi. Pembangunan yang benar bukan soal nilai proyek, tapi tentang siapa yang terlibat, bagaimana rencana disusun, dan kepada siapa manfaat akhirnya mengalir. Kita boleh bangga membangun pabrik pupuk, tetapi jangan sampai hasilnya hanya menyuburkan segelintir elit, sementara rakyat disisihkan dari ruang partisipasi. Negara seharusnya tidak hanya muncul di seremoni pemotongan pita atau menebar janji saat groundbreaking, melainkan hadir sejak draft pertama disusun, sejak lembar kontrak pertama ditandatangani, sejak anggaran pertama dirumuskan, dan yang paling penting, hadir dalam setiap getar suara rakyat yang terdampak langsung. Sebab transparansi dan pertanggungjawaban tak boleh datang belakangan. Apalagi setelah triliunan rupiah digelontorkan tanpa arah yang jelas. Kini kita berada di persimpangan yang menentukan. Apakah kita akan membiarkan proyek ini terus berjalan tanpa koreksi? Ataukah kita berani memulai perbaikan serius terhadap akar persoalan dalam sistem pengadaan nasional yang kerap kali cacat sejak hulu? Diam bukan lagi pilihan narasi, karena dalam kasus ini, diam adalah pembiaran, dan pembiaran adalah pengkhianatan terhadap masa depan. Dengarkan dan ikuti terus Kalturo Official Podcast. Karena disinilah suara rakyat bukan hanya disalurkan, tapi dikeraskan. Di sini kita tidak sekadar mengupas, tapi mendesak. Tidak hanya bertanya, tapi menuntut jawaban. Karena masa depan negeri ini tak boleh dikunci rapat di ruang negosiasi segelintir elit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.